Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai teori dari Zolatan P. Dienes. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Tiara Mahaksa Dewi dengan NIM terakhir 085, rekan saya Nur Hakiki dengan NIM terakhir 076, dan teman saya selanjutnya yaitu Rindi Intan dengan NIM terakhir 022. Zolatan P. Dienes. Teori belajar Dienes ini pada prinsipnya sangat relevan dengan teori perkembangan intelektual yang dipraksari oleh Piaget dan konsep pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang sering disebut dengan pembelajaran pakem. Oke, selanjutnya ada teori perkembangan intelektual, di mana teori belajar Dienes ini sangat berkaitan dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget, yaitu mengenai teori perkembangan intelektual, di mana proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dan berpikir intelektual itu konkret ke abstrak berurutan melalui 4 periode. Mengenai 4 tahap perkembangan berpikir secara intelektual, pertama ada periode sensori motor untuk usia 0-2 tahun. Pada karakteristik periode ini merupakan gerakan-gerakan sebagai akibat reaksi langsung dari sebuah rangsangan. Rangsangan ini timbul karena anak melihat dan meraba-raba objek tersebut. Namun, karena pengalaman terhadap lingkungannya, akhir periode ini anak menyadari bahwa objek yang tadi disembunyikan masih ada dan mereka akan mencarinya. Yang kedua ada periode preoperasional pada rentan usia 2-7 tahun. Operasi yang dimaksud ini adalah suatu proses berpikir atau berlogika dan merupakan sebuah aktivitas mental, bukan aktivitas sensori motor. Pada periode ini, anak di dalam berpikirnya tidak didasarkan kepada keputusan yang logis, melainkan didasarkan kepada keputusan yang apa yang dilihat, atau bisa disebut dengan pemberian simbol. Sehingga dengan memberikan simbol, anak ini bisa tahu, tapi tidak dapat menyimpulkannya dengan benar. Yang nomor ketiga ada periode operasi konkret pada rentang usia 7-12 tahun. Dalam periode ini, anak berpikirnya sudah dikatakan menjadi operasional karena periode ini disebut sebagai berpikir logika berdasarkan atas manipulasi fisik dan objek-objek. Namun, anak tersebut masih mendapatkan kesulitan dalam mengambil kesimpulan yang logis dari pengalaman-pengalaman yang khusus, dan pengerjaan-pengerjaan secara logika akan dapat dilakukan dengan berorientasi pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang langsung dialami oleh anak tersebut, dengan memperhitungkan semua kemungkinan dan kemudian mencoba menemukan kemungkinan yang mana yang akan terjadi. Dan yang keempat ada periode operasional formal pada usia lebih dari 12 tahun. Periode ini merupakan tahap terakhir dan merupakan tahap yang lebih tinggi dari periode operasi hipotensik dedukatif yang merupakan tahap tertinggi dari perkembangan intelektual, di mana pada periode ini si anak dapat memberikan alasan dengan menggunakan lebih banyak simbol atau gagasan dalam cara berpikir, dan anak sudah dapat mengoperasikan argumen-argumen tanpa dikaitkan dengan benda-benda empirik. Ia mampu menggunakan prosedur seorang ilmuwan dan yang lainnya. Yang artinya, jika anak dihadapkan pada suatu masalah, ia dapat mengisolasi faktor-faktor tersendiri atau mengombinasikan faktor-faktor itu sehingga menuju penyelesaian dari sebuah masalah yang diberikan. Selanjutnya mengenai konsep pakem atau pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam teori belajar Dienes yang menekankan pada tahap permainan, itu berarti pembelajaran diarahkan pada proses melibatkan anak didik dalam belajar. Hal ini berarti proses pembelajaran dapat membangkitkan dan membuat si siswa ini merasa senang dalam belajar. Oleh karena itu, teori belajar Dienes ini sangat berkaitan dengan konsep pembelajaran dengan pendekatan pakem. Mengenai pelajaran pakem, pakem sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang lebih melengkapi peserta didik dengan keterampilan-keterampilan, pengetahuan, dan sikap bagi kehidupannya kelak. Di sini saya akan merincikan tentang pakem sendiri. Yang pertama ada aktif. Aktif dapat diartikan di mana peserta didik mampu berinteraksi untuk menunjang pembelajaran. Dan guru harus menciptakan suasana belajar sehingga peserta didik itu bisa menjadi aktif. Contohnya seperti bertanya, memberikan tanggapan, mengungkapkan ide, dan mendemonstrasikan gagasannya atau idenya. Di mana dengan memberikan kesempatan peserta didik menjadi aktif akan mendorong kreativitas peserta didik dalam belajar maupun memecahkan masalah. Yang kedua, ada kreatif. Diartikan guru dapat memberikan variasi dalam kegiatan belajar mengajarnya.
dengan cara membuat alat bantu belajar, menciptakan teknik-teknik mengajar tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan dan tujuan belajarnya. Apabila suasana belajar yang aktif dan kreatif terjadi, maka akan mendorong si peserta didik untuk menyenangi dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Agar dapat menyenangkan, guru juga memberikan sebuah afirmasi atau penguatan kepada peserta didik. Dengan cara apa? Dengan cara merayakan kerja kerasnya dengan memberikan tepuk tangan atau catatan pribadi yang saling menghargai. Yang ketiga ada afektif, yang dijadikan sebagai ketercapaian suatu tujuan atau kompetensi yang merupakan pijakan utama suatu rancangan pembelajaran. Pembelajaran yang tampak aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif akan tampak hanya sekedar permainan belaka. Garis besar pakem menggambarkan kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan pemahamannya dengan menekankan pada belajar dengan berbuat atau learning by doing. Yang B, guru menggunakan berbagai stimulus atau motivasi dan alat peraga, termasuk lingkungan sebagai sumber belajar, agar pengajaran lebih menarik, menyenangkan, dan relevan bagi peserta didik. Yang C, guru dapat mengatur kelas untuk memajang buku-buku dan materi-materi yang menarik dan membuat pojok bacaan. Yang D, guru dapat menggunakan cara belajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk dengan cara belajar kelompok. Yang E, guru dapat mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengungkapkan gagasannya dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya sendiri. Namun, dalam pelaksanaan PAKEP harus diperhatikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memahami sifat anak. 2. Mengenal peserta didik secara individu. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam perorganisasian belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 8. Memberikan umpan balik yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Dan terakhir, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Selanjutnya yaitu teori belajar Dines. Dines berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Nah, seperti hanya dengan Brunner, Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Nah, pengembangan konsep matematika menurut Dines dapat dicapai melalui pola berkelanjutan yang setiap seri dalam rangkaian kegiatan belajar dari konkret ke simbolik. Nah, sedangkan tahap belajar adalah interaksi yang direncanakan antara yang satu segmen struktur pengetahuan dan belajar aktif yang dilakukan melalui media matematika yang didesain secara khusus. Menurut Dines, permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Nah, menurut Dines, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Nah, Dines membagi tahap-tahap tersebut menjadi 6. Yang pertama yaitu permainan bebas atau free play. Nah, dalam setiap tahap pembelajaran, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak terstruktur dan tidak diarahkan. Nah, anak didik di sini diberi kebebasan untuk mengatur semua benda. Selama permainan, pengetahuan anak akan muncul. Nah, dalam tahap ini juga anak mulai membentuk struktur mental, struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Nah, yang kedua yaitu permainan yang menggunakan aturan atau games. Nah, dalam permainan yang disertai aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Nah, keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Nah, dengan melalui permainan, siswa dapat diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Nah, makin banyak bentuk-bentuk perlainan yang diberikan dalam konsep tertentu akan semakin jelas konsep yang dipahami siswa karena akan memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari itu. Yang ketiga yaitu permainan kesamaan atau searching for commonalities. Nah, dalam mencari kesamaan, sifat siswa
siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Nah, untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Nah, translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Nah, yang keempat yaitu permainan representasi atau representation. Nah, representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi yang dihadapinya, representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian, telah mengarah pada pengenaan struktur matematika sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Yang kelima yaitu simbolisasi atau permainan dengan simbolisasi. Nah, simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan secara verbal. Sedangkan yang keenam yaitu permainan dengan formalisasi atau formalization. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa dituntut untuk mengurutkan sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru dari konsep tersebut atau bisa disebut sebagai teorema. Nah, jadi seperti itu. Agar anak dapat mengerti materi matematika yang dipelajari, maka dia harus sudah siap menerima materi tersebut. Artinya, anak sudah mempunyai hukum kekekalan dari jenjang materi matematika yang dipelajari, menurut Piaget dalam Rusvendi 1992. Nah, pada penerapan teori Dionys ini, intelektual anak dapat berkembang dengan permainan interaktif yang dapat membantunya dalam belajar matematika. Slide selanjutnya yakni perkembangan intelektual anak dalam belajar. Nah, cara mengajarkan konsep matematika pada anak dengan baik dan mudah dimengerti yakni dengan menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada anak yang intelektualnya siap untuk menerima materi tersebut. Nah, intelektual sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, dan menggunakan pengetahuannya secara kritis serta kreatif untuk memecahkan masalah dan bisa dapat mengambil keputusan. Berikut merupakan menurut Piaget dalam Rusvendi ada 6 tahap dalam perkembangan intelektual anak dalam belajar yang disebut dengan hukum kekekalan. Yang pertama ada hukum kekekalan bilangan, yang kedua hukum kekekalan materi, yang ketiga hukum kekekalan panjang, yang keempat hukum kekekalan luas, yang kelima hukum kekekalan berat, dan yang terakhir hukum kekekalan isi atau volume. Yang pertama, hukum kekekalan bilangan umur 6-7 tahun. Di sini anak yang telah memahami hukum kekekalan bilangan akan mengerti bahwa banyaknya suatu benda-benda akan tetap meskipun letaknya berbeda-beda atau diubah letaknya. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan bilangan sudah siap untuk menerima pelajaran konsep bilangan dan operasinya. Yang kedua adalah hukum kekekalan materi. Umur 7-8 tahun. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan materi atau zat akan mengatakan bahwa materi atau zat akan tetap sama banyaknya meskipun diubah bentuknya atau dipindahkan tempatnya. Sedangkan anak yang belum memahami hukum kekekalan materi akan mengatakan bahwa air pada 2 botol yang berbeda itu lalu dituangkan, salah satunya itu dituangkan dalam mangkok. Lalu anak itu ditanya apakah air dalam botol dan dalam mangkok tersebut itu sama isinya, dan anak menjawab dan meyakini bahwa keduanya memiliki isi yang sama, berarti anak tersebut sudah memahami hukum kekekalan materi. Yang ketiga adalah hukum kekekalan panjang, umur 8-9 tahun. Anak yang telah memahami hukum kekekalan panjang akan mengatakan bahwa panjang tali akan tetap meskipun tali itu dilengkungkan. Sedangkan anak yang belum memahami hukum kekekalan panjang akan mengatakan bahwa 2 tali tersebut yang tadinya sama panjang waktu direntangkan menjadi tidak sama panjang bila yang satunya dilengkungkan, sedangkan yang satunya lagi tidak.
Contohnya ini pada gambar ya teman-teman. Nah, guru ini memberikan 2 tas tali. Yang pertama, guru memanjangkan tali tersebut dan diketahui keduanya ini memiliki panjang yang sama. Lalu salah satu tali tersebut guru membuat lengkungan pada tali kedua dan guru menanyakan pada anak apakah tali tersebut panjangnya masih sama seperti yang sebelumnya. Jika anak meyakini bahwa kedua tali tersebut memiliki panjang yang sama setelah dilengkungkan, maka anak tersebut telah memahami hukum kekekalan panjang. Yang keempat adalah hukum kekekalan luas umur 8-9 tahun. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan luas akan memahami bahwa luas daerah yang ditutupi sesuatu benda akan tetap sama meskipun letaknya diubah. Contohnya pada gambar yang saya paparkan, di sini guru memberikan 2 persegi yang disusun dari 4 segi 4 dengan luas yang sama. Nah, salah satu persegi itu susunannya itu 4 perseginya itu dimodifikasi seperti pada gambar yang kedua, yang biru. Lalu guru menanyakan pada anak apakah kedua persegi tersebut memiliki luasan yang sama antara persegi coklat dan persegi biru. Apabila anak menjawab dan meyakini bahwa kedua luasan persegi tersebut sama, maka anak dinyatakan memahami hukum kekekalan luas. Yang kelima, hukum kekekalan berat. Hukum kekekalan berat menyatakan bahwa berat suatu benda akan tetap meskipun bentuk, tempat, dan penimbangan benda tersebut berbeda. Pada umumnya, anak akan memahami hukum kekekalan berat setelah usia 9-10 tahun. Nah, contohnya di sini ada gambar di sebelah kiri itu diberikan timbangan dengan di sisi kanan dan kirinya itu diberikan 2 tanah liat dengan berat yang sama dan tanpa bentuk. Jadi di situ tuh masih berupa bulatan tanah liat gitu. Lalu pada gambar kedua itu ada timbangan yang masih sama tanah liatnya yang sebelah kiri gambar 1 itu tanah liat yang tidak dibentuk, yang sebelah kanan itu tanah liat yang sudah dibentuk seperti asbak. Kemudian ditanyakan kepada siswanya apakah yang kedua tanah liat ini memiliki berat yang sama. Apabila siswa meyakini keduanya memiliki berat yang sama, maka siswa telah memahami hukum kekekalan berat. Yang terakhir yakni hukum kekekalan isi atau volume umur 14-15 tahun. Nah, hukum kekekalan isi menyatakan bahwa jika pada suatu bak atau bejana yang penuh dengan air dimasukkan suatu benda, maka air yang tumpah dari bak tersebut sama dengan isi benda yang dimasukkannya. Seperti contohnya itu guru memberikan contoh hukum Archimedes seperti itu. Selanjutnya yaitu permainan interaktif untuk belajar matematika. Nah, menurut Monks, anak dan permainan merupakan 2 pengertian yang hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa anak-anak tidak dapat dipisahkan dari permainan. Bagi anak, permainan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, menurut Ahmadi, permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung keasikan dan dilakukan atas kehendak sendiri, bebas tanpa paksaan dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut. Nah, dengan demikian, jika seseorang anak melakukan kegiatan dengan asik, bebas, dan mendapat kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut, maka anak itu akan merasa sedang bermain saja. Nah, jika pendapat ini kita terapkan pada pembelajaran matematika, maka pembelajaran itu merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya yaitu pengertian permainan interaktif. Permainan interaktif merupakan suatu permainan yang dikemas dalam pembelajaran sehingga anak didik menjadi aktif dan senang dalam belajar. Oleh karena itu, jika guru dapat mengemas permainan sebagai media maupun pendekatan dalam belajar matematika, maka anak akan senang belajar matematika sehingga menjadi efektif untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Untuk contoh permainan interaktif untuk belajar matematika, di sini kami mengambil Tangram dan Panjagram. Nah, untuk fungsi dari permainan ini yaitu menurut Wirasto, permainan Tangram ini memiliki nilai didik yang tinggi untuk anak SD. Karena dengan permainan tersebut anak menjadi aktif
dalam artian menggunting, menyusun, dan menggambar bangun geometri datar, memperdalam memahami bentuk-bentuk dan struktur geometri datar, memperdalam pengertian luas, dan melakukan eksplorasi hingga meningkatkan kreativitasnya. Nah, atas dasar tersebut dapat kita simpulkan bahwa permainan tanggram dan tanggram ini atau pancagram sangat berguna bagi anak SD terhadap pengenalan dan pemahaman bangun geometri datar. Nah, untuk alat permainannya yang pertama yaitu ada tanggram. Nah, di sini untuk cara pembuatan tanggram yaitu gambarlah persegi dengan ukuran 10 x 10 cm pada kertas manila atau karton atau triplek. Nah, untuk bahannya dapat disesuaikan dengan kreativitas dari guru. Nah, maksudnya bagilah menjadi 7 bagian gambar seperti di samping. Nah, setiap garis pembagi harus melalui titik tengah penggal garis yang dilewati. Nah, agar menarik, berilah warna yang berbeda pada setiap bangun yang berbeda bentuk atau ukurannya. Nah, untuk penggunaan tanggram sendiri itu hampir sama dengan pancagram, yaitu menyusun bangun geometri dari potongannya. Tetapi tingkat kesulitan masalah yang diajukan pada permainan tanggram atau pancagram dapat dibedakan. Nah, disesuaikan dengan tingkat kelas dan tingkat kemampuan anak. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pancagram. Nah, di mana untuk membuat pancagram ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu bentuk persegi dan yang kedua bentuk persegi panjang. Untuk ukurannya bentuk persegi itu 8 x 8 cm dan sedangkan untuk yang bentuk persegi panjang itu 8 x 12 cm atau dapat disesuaikan dengan ukuran yang dihendaki. Nah, untuk aturan permainannya itu sama dengan tanggram seperti yang tadi, jadi menyusun bangun geometrik dari potongannya atau tingkatan kesulitannya itu dibedakan sesuai tingkatan kelas yang diajar. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.